Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE, MSI, AK, CA, CPA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan di program studi S2 akuntansi Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Ibu R.A. Rahayu Suryanti, saya sendiri Komandan Di Andriadi, dan Ibu Loh Resiani akan mempresentasikan materi tentang keperilakuan dari aspek desentralisasi dan evaluasi kinerja. Baik, langsung saja kita beranjak ke bagian bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Menurut H.A. Simon, suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkat yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif eksklusif yang lebih rendah. Walaupun telah digambarkan jelas dalam definisi di atas, namun hal ini sulit untuk diterapkan karena konsep mengenai keputusan yang dapat diidentifikasikan merupakan suatu konsep yang samar-samar. Karena hanya sedikit kesepakatan mengenai arti dari istilah desentralisasi, mungkin lebih berguna untuk fokus kepada masalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi melalui desentralisasi. Langkah akhir dalam desentralisasi adalah dengan menentukan sistem evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah metode penilaian secara periodik atas efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi atau perusahaan. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut penjelasan mengenai keperilakuan dari aspek desentralisasi sebagai sistem yang mendorong berbagai manajer dalam suatu usaha dan dari aspek evaluasi kinerja sebagai bentuk penilaian secara periodik atas efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana interpretasi keperilakuan atas desentralisasi. Yang kedua, bagaimana peranan aspek keperilakuan dalam evaluasi kinerja. Tujuan penulisan. Ada 2 tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui interpretasi keperilakuan atas desentralisasi. Yang kedua, untuk mengetahui peranan aspek keperilakuan dalam evaluasi kinerja. Manfaat penulisan. Ada 2 manfaat penulisan. Yang pertama, secara teoritis pembaca akan mendapatkan tambahan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi keperilakuan. Yang kedua, secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman bagi para manajer atau pemilik dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Lanjut ke bagian bab 2, pembahasan. Materi yang pertama yaitu mengenai interpretasi keperilakuan atas desentralisasi. Subbagian dilema bisnis desentralisasi. Nah, berikut ini kami berikan salah satu contoh ilustrasi, di mana ilustrasi ini telah kami uraikan secara lengkap dan jelas di paper. Intinya, ilustrasi ini memberikan penjelasan atau memberikan gambaran awal mengenai penerapan desentralisasi pada suatu organisasi bisnis. Lanjut ke bagian subbagian mendesentralisasi atau tidak. Perusahaan mungkin mengalami perubahan dalam bentuk pertumbuhan atau penciutan. Perubahan yang bertumbuh menghadapi masalah untuk melakukan reorganisasi atau restrukturisasi organisasi. Salah satu dimensi restrukturisasi organisasi yang telah memperoleh perhatian yang besar adalah dikotomi antara sentralisasi atau desentralisasi. Beberapa pertanyaan yang dapat ditujukan terhadap desentralisasi, diantaranya yang pertama, apa definisi desentralisasi dalam organisasi bisnis? Yang kedua, apa kondisi-kondisi yang perlu diciptakan dalam desentralisasi? Yang ketiga, bagaimana desentralisasi memungkinkan organisasi mencapai hasil akhirnya? Yang keempat, apakah perbedaan tipe struktur desentralisasi yang dapat dipilih organisasi? Yang kelima, bagaimana mengembangkan aturan-aturan yang diperlukan agar sub-unit organisasi beroperasi. Yang keenam, bagaimana cara-cara bagaimana korporasi atau kantor pusat mengendalikan unit-unit yang didesentralisasi.
Dan yang terakhir, bagaimana mengukur kinerja unit-unit desentralisasi. Lanjut ke subbagian definisi desentralisasi. Istilah desentralisasi digunakan dalam berbagai bidang. Definisi desentralisasi untuk bidang yang satu dapat berbeda dengan yang digunakan dalam bidang lainnya. Dalam bidang bisnis, salah satu definisi desentralisasi diberikan oleh H.H. Simon, yaitu suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi jika keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi. Kemudian terdesentralisasi jika keputusan didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Untuk sub selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Alasan munculnya desentralisasi adalah sebagai berikut. Desentralisasi membebaskan manajemen puncak atau fokus pada keputusan strategis jangka panjang dibandingkan keterlibatannya dalam keputusan-keputusan operasional. Samping itu juga desentralisasi membuat organisasi secara cepat dan efektif dalam merespon masalah karena keputusan dibuat dekat dengan sumber masalah. Manajer lokal dipandang lebih memiliki informasi terbaik sehingga dapat merespon kebutuhan lokal dengan baik. Suatu sistem sentralisasi tidak dapat mengatas kebutuhan informasi yang kompleks untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan yang terpusat dapat jadi jika sebaik keputusan yang dibuat secara desentralisasi. Desentralisasi di sini menyediakan pelatihan dasar yang baik untuk masa depan manajemen puncak. Desentralisasi memenuhi kebutuhan untuk kemandirian dan menjadi alat motivasi yang kuat bagi manajemen. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Prever dan Salancik, lingkungan organisasi dibagi menjadi dua subgrup, yaitu lingkungan tugas atau task environment, dan yang kedua yaitu komunitas yang lebih besar. Pemilihan struktur organisasi. Untuk menerapkan desentralisasi, suatu organisasi harus memilih struktur yang sesuai, mengembangkan anggaran dasar, dan mengukur kinerja dari subunit yang terdesentralisasi. Tidak ada satupun struktur yang paling sesuai untuk desentralisasi. Untuk memilih struktur dari sekian banyak struktur yang dapat meningkatkan desentralisasi adalah pembagian tugas atau keputusan, merencanakan akuntabilitas sumber daya. Interpretasi kebijakan atas desentralisasi yaitu subnya pengembangan pedoman. Pengembangan pedoman ini yaitu sekelompok aturan dan prinsip operasional yang akan mengatur hubungan antara subunit dengan kantor pusat atau KP dan antara satu subunit dengan subunit yang lain. Hubungan antara unit memerlukan penerapan pedoman untuk mengatur pertukaran antara satu subunit dengan subunit yang lainnya, yaitu pendelegasian aktivitas, menentukan norma perilaku, memperjelas hubungan antar unit, desentralisasi dan penentuan harga transfer, dan yang terakhir transfer harga dan pedoman desentralisasi. Yang ketujuh yaitu pengukuran dan pengevaluasian kinerja. Langkah akhir dalam desentralisasi adalah dengan menentukan sistem evaluasi dan penghargaan atas kinerja. Biasanya yang menjadi pembahasan dalam penentuan balas jasa adalah ukuran-ukuran kinerja desentralisasi adalah penggunaan pertama yaitu konsep biaya, penuh variabel, aktual, standar, terkendali, dan langsung. Yang kedua, konsep pendapatan. Yang ketiga, konsep laba yang terdiri dari bersih, kontribusi, terkendali, dan langsung. Yang keempat, konsep investasi, aset atau ekuitas, total atau terkendali, dan ukuran yang digunakan. Dalam hal ini, ROI dan EVA. Karakteristik pengukuran kinerja yang baik adalah mengarahkan kepada keselarasan tujuan yang memenuhi kriteria, yaitu keterkendalian atau controllability, kelengkapan atau completeness, keterpisahan atau separation, yang keempat kebersamaan atau jointness,
Yang kelima, ketidakpastian atau uncertainty. Yang ke-7, pengukuran dan pengevaluan kinerja lanjutan. Desentralisasi yang efektif dapat terjadi apabila adanya keselarasan antara organisasi induk dengan subunit-subunit. Pengukuran kinerja harus mendorong tindakan independen dan tim kerja. Agar hal tersebut dapat terjadi, ketiga atribut tersebut harus ada dalam ukuran-ukuran kinerja. Yang pertama yaitu fokus perhatian. Yang kedua, pedoman perilaku. Yang ketiga, peningkatan persepsi kewajaran. Ketiga, karakteristik yang mendukung mekanisme nyata untuk menghadapi evaluasi kinerja adalah menggunakan pengukuran tunggal atau berganda, menggunakan pengukuran finansial dan non-finansial. Yang terakhir yaitu mengukur output atau perilaku. Aspek keperilakuan evaluasi kinerja dalam studi ini yaitu dilema bisnis. Siegel dan Marconi menyajikan dilema bisnis sebagai berikut. Johnny seorang lulusan MBA dan bersertifikat CMA, direktur sebagai asisten administratif Departemen Akuntansi pada suatu perusahaan besar multinasional. Tugas pertama yang dihadapi Johnny adalah mengevaluasi efektivitas sistem evaluasi kinerja yang digunakan perusahaan. Manajer Departemen Akuntansi yang sangat sibuk tidak dapat mengalokasikan waktunya untuk memberikan pengarahan secara terperinci kepada Johnny selaku asisten administrasi. Namun, Johnny menggunakan daftar pertanyaan untuk internal dan melakukan investigasi eksternal untuk memahami kondisi-kondisi lingkungan agar dapat memfungsikan sistem yang ada. Berikut ini adalah hasil investigasinya. Yang pertama yaitu perusahaan, yang kedua evaluasi kinerja, yang ketiga penentuan tujuan, yang keempat perhitungan bonus, yang kelima pelaporan kinerja, dan yang keenam yaitu persepsi bidang dilema. Definisi dan tujuan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah metode penilaian secara periodik atas efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi atau perusahaan, baik subunitnya maupun personal atau karyawan sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah motivasi para karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dan agar para karyawan memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan sehingga tindakan dan hasil pekerjaan karyawan menjadi lebih baik. Subunit ketiga yaitu kegunaan evaluasi kinerja. Kegunaan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut. Untuk mengelola kegiatan operasional organisasi secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan motivasi karyawan. Kedua, untuk membantu karyawan dalam mengambil keputusan, misalnya promosi, transfer, dan pengakhiran. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kriteria kebutuhan pelatihan, khusus untuk pengembangan sehingga organisasi dapat mendapatkan program pelatihan yang cocok dengan keadaan organisasi. Yang keempat, untuk memberikan feedback kepada karyawan tentang bagaimana atasan melihat kinerja mereka. Yang kelima, yaitu untuk memberikan dasar pemberian hadiah dan hukuman, dalam hal ini reward dan punishment. Motivasi sebagai pendorong efisiensi. Salah satu alat prediksi motivasi dan kinerja adalah teori harapan. Teori harapan memfokuskan 3 hubungan sebagai berikut. Hubungan antara upaya untuk mencapai tujuan dengan kinerja karyawan, prioritas yang dipersepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah upaya atau cara tertentu dapat mendorong kinerja karyawan tersebut. Yang kedua yaitu hubungan antara kinerja karyawan dan hasil yang didapatkan. Karyawan dapat meyakini tingkat kinerja tertentu dapat mengakibatkan dan mendorong tercapainya suatu hasil yang diharapkan karyawan tersebut. Yang ketiga, hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan pribadi. Karyawan dapat berusaha mencapai hasil yang diharapkan dengan berbagai cara, sehingga adanya daya tarik terhadap hadiah, dalam hal ini reward, organisasi untuk karyawan dan untuk memenuhi tujuan pribadinya. Yang subunit kelima, pengaruh balas jasa pada perilaku.
Ada 3 cara untuk membentuk perilaku manusia karyawan yang bekerja dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. Penguatan positif adalah suatu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan munculnya suatu perilaku yang baik sehingga respon menjadi meningkat karena diikuti dengan stimulasi yang mendukung. Contohnya pujian dan hadiah. Yang kedua, penguatan negatif adalah peningkatan frekuensi yang perilaku positif disebabkan berkurang maupun hilangnya rangsangan yang merugikan. Dalam hal ini contohnya hal yang tidak menyenangkan. Yang ketiga yaitu hukuman adalah obat yang umumnya digunakan untuk perilaku yang tidak diinginkan. Subunit 6, tipe-tipe balas jasa. Hadiah dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu sebagai berikut. Penghargaan intrinsik. Intrinsic reward adalah penghargaan yang berasal dari dalam dirinya, respon individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya dengan baik, dan tujuan yang diharapkannya tercapai. Yang kedua, penghargaan ekstrinsik. Extrinsic reward adalah penghargaan yang berasal dari luar kerjaan individu tersebut, misalnya uang, pangkat, bonus, jabatan, ataupun reward atau punishment. Yang subunit ke-7, aspek perilakuan dari langkah evaluasi kinerja. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah awal. Langkah awal dengan menentukan segmen-segmen dan aktivitas-aktivitas yang dikendalikan oleh individu yang terkait dengan mereka. Dalam langkah awal ini, yang kedua yaitu menentukan kriteria kinerja, kebijakan, tujuan, dan standar untuk setiap segmen atau aktivitas organisasi. Yang ketiga yaitu mengukur kinerja sesungguhnya. Dari langkah-langkah yang digunakan, yang langkah selanjutnya yaitu langkah evaluasi kinerja. Membandingkan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya, melaporkan hasil-hasil dengan segera pada individu-individu yang bertanggung jawab untuk segmen atau aktivitas. Menentukan penyebab operasional dan keperilakuan, selisih-selisih, terutama yang tidak menguntungkan. Mendorong perilaku yang diinginkan dan bertindak untuk mencegah perilaku kambuhan yang tidak diinginkan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan segmen-segmen dan aktivitas-aktivitas yang dikendalikan. Unit ke-8 yaitu aspek keperilakuan informasi akuntansi. Perusahaan menggunakan informasi akuntansi sendiri atau bersama dengan informasi lain sebagai dasar untuk mengevaluasi unit-unit organisasi dan kinerja bawahan disebabkan akuntansi merupakan data yang keras atau objektif dan bukan lunak. Atau subjektif, manusia mungkin memberikan reaksi yang tidak menguntungkan atas informasi yang dipasok oleh sistem akuntansi karena berbagai alasan. Beberapa alasan tersebut antara lain hubungan antara struktur organisasi dan struktur pelaporan keuangan, yaitu tingkat partisipasi dalam menetapkan standar, yang ketiga tingkat pemahaman suatu sistem akuntansi. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan bab 3, yaitu penutup. Adapun yang dapat kami simpulkan dari materi ini adalah istilah desentralisasi digunakan dalam berbagai bidang. Definisi desentralisasi untuk bidang yang satu dapat berbeda dengan yang digunakan dalam bidang lainnya. Dalam bidang bisnis, suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi jika keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi. Terdesentralisasi jika keputusan didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Langkah akhir dalam desentralisasi adalah dengan menentukan sistem evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah metode penilaian secara periodik atas efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi atau perusahaan, baik subunitnya maupun personel atau karyawan, sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Desentralisasi adalah satu dari 2 pola organisasi. Lewat desentralisasi, berbagai hal yang terkait dengan organisasi telah didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah.
Meskipun demikian, terdapat aspek keperilakuan dari pihak penerima untuk menghindari perilaku disfungsional yang pada gilirannya dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Terdapat banyak pihak yang diuntungkan dan dirugikan oleh desentralisasi. Masing-masing pihak bertahan pada pendiriannya masing-masing karena mereka memiliki lingkungan yang berbeda. Kondisi inilah yang sangat potensial akan menimbulkan perilaku yang disfungsional ketika satu ukuran tunggal digunakan dalam proses penilaian kinerja dari masing-masing bagian. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan dan keputusan yang sesuai dalam proses penilaian kinerja dari masing-masing bagian yang terdesentralisasi. Baik, adapun saran yang dapat kami sampaikan, di mana dalam penyusunan makalah ini, penulis hanya menyajikan secara umum materi keperilakuan dari aspek desentralisasi dan evaluasi kinerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber buku yang kami peroleh. Untuk itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembaca dapat menggali informasi lebih lanjut yang diperluas melalui sumber literatur lain seperti artikel jurnal, sehingga pemahaman yang diperoleh dapat menjadi lebih komprehensif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.